Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru SDN Karangsilang 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama di tempat ini dalam rangka diseminasi melaksanakan rencana tindak lanjut kegiatan KKG PJOK. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pengikut beliau sampai akhir zaman. Baiklah, untuk menghemat waktu kita langsung saja persilakan untuk narasumber mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke hari ini saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional yang ke-79 untuk Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru semuanya se-Indonesia. Tak lupa juga saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan hadir, juga tak lupa Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari BIMTEK PKG PJOK selama beberapa bulan, dan hari ini saya akan presentasikan rencana tindak lanjut yang berjudul Fantastic Volleyball ya. Jadi artinya ini saya akan kemas kegiatan anak semacam turnamen volley. Jadi nanti sekedar saja. Jadi nanti dari panitia, wasit, pemain dan lain-lain itu yang terlibat hanya siswa. Kita guru-guru hanya memfasilitasi, mengarahkan dan memandu acara ya. Jadi kita tidak turun tangan langsung ya. Jadi kita ada bimbingan dulu kepada anak-anak. Berikutnya, nah, kegiatan ini berlatar belakang yang pertama. Jadi kegiatan ini akan dikemas dengan SEM. SEM itu adalah Sport Education Model, yaitu suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Jadi di sini mungkin SD ya, mungkin di SMP, SMA, SMK itu ada namanya class meeting. Ya. Di SD saya rasa belum ada. Tapi di sini saya ingin membekali anak-anak ketika nanti kemudian hari terjun masyarakat, anak-anak tidak artinya tidak sampai gelap dalam kepanitiaan. Jadi anak tahu fungsi, tugas dan pokoknya masing-masing. Kedua, SEM bisa mewujudkan kepemimpinan murid atau stadion agensi dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership. Yang ketiga, pendidikan gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani skill education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Ya, yang terakhir, bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK yang dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada program Fantastic Ball turnamen bola voli. Jadi dari pemain sampai panitia nanti akan dikombin antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak didominasi oleh laki-laki ataupun tidak didominasi oleh perempuan. Berikutnya, tujuan. Nah, tujuan dari program ini yang pertama, mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Dengan visi, saya harapkan menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaiannya, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkah untuk tujuan ini, yang pertama melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga tersebut. Ya, jadi sebelum saya mengangkat tema turnamen volley ini, saya sempat anak-anak melakukan survei, ya, survei secara langsung, dan itu kebanyakan
anak-anak lebih condong ke voli. Ini makanya saya angkat. Kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan survei. Tiga, mengadakan sesi latihan sebelum pelaksanaan. Dengan harapan peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan. Berikutnya yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan, ya, dengan visi menumbuhkan sikap produktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik ini. Yang berikutnya, capaian peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan, ya. Seperti halnya saya kemarin sudah melakukan SEM pada kelas 6 dan alhamdulillah yang namanya pembelajaran baru, model baru pasti ada kekurangan-kekurangan, dan itu saya harapkan nanti di SEM yang akan datang kekurangan-kekurangan itu bisa diminimalisir. Capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan dengan langkah-langkah menunjuk ketua tim, ya, menunjuk ketua tim salah satu anak yang dirasa bisa memimpin, memberikan pelatihan dan manajemen acara kepada peserta didik yang ikut kegiatan. Berikutnya, mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Dengan harapan hasilnya peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerjasama dengan baik. Itu kedua, dan tujuan yang terakhir itu memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Ini visinya mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, ya. Capaiannya, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan yang inovatif. Kedua, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka yang mereka buat. Yang ketiga, mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik yang tadi disinggung awal. Jadi kita sebagai guru, khususnya saya, ke anak-anak hanya membimbing dari awal, sisanya anak-anak yang bergerak, ya, gitu. Dengan harapan peserta didik dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya ke dalam kompetisi. Ya. Yang berikutnya, struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Pertama, struktur program. Pertama itu ada program kegiatan kokurikuler di SD Negeri Karangsenong 2. Jadi program ini saya tempatkan di kokurikuler karena berada di luar jam pelajaran, ya. Artinya nanti pembelajaran ini akan dilaksanakan mungkin jika disepakati setelah PKS atau menunggu hasil laporan, seperti itu. Terus murid yang terlibat adalah kelas 4 dan 6 untuk siswa laki maupun perempuan. Kenapa saya pilih kelas 4 dan 6? Saya rasa motoriknya sudah bisa untuk melakukan kegiatan ini, dan kalaupun dilibatkan kelas 2-3 itu motorik dan tulang-tulangnya masih rawan, jadi khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan semester yang tadi saya singgung. Dan keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah dan seluruh guru yang terlibat. Pelaksanaan program Fantastic Volleyball ini akan dilaksanakan di halaman atau lingkungan sekolah. Kebetulan alhamdulillah kita sudah punya lapangan bola voli yang bisa kita manfaatkan. Kedua, mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu mitra dengan guru kelas sebagai koordinator. Jadi saya nanti minta khususnya ke guru kelas 4, 5, 6 untuk mengkoordinir kelasnya, ya. Dengan masing-masing kelas yang mengikuti lomba, peserta dan pihak lainnya yang terlibat dalam murid, ya. Yang berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada 5 aset atau modal. Yang pertama, aset modal manusia seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua wali, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan
kualifikasi akademiknya. Yang kedua, aset modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan bola voli ini atau melakukan turnamen bola voli ini, dan sekolah memiliki jaringan internet agar peserta didik bisa search dulu tentang permainan voli atau tentang turnamen voli. Terus memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, proyektor, juga alat olahraga lainnya seperti kon, fluid, stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas turnamen ini. Yang ketiga, aset atau modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Yang keempat, aset modal finansial, yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Yang terakhir, aset modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Selanjutnya, rencana evaluasi. Nah, ini rencana evaluasi ini akan kita adakan mungkin setelah kegiatan selesai. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan guru, staf, dan perwakilan peserta didik yang terlibat, khususnya yang menjadi panitia. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dan pelaksanaan program yang telah berlangsung. Evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan guru, staf, dan para peserta didik terkait pelaksanaan program yang kita rancang dan kita laksanakan. Nah, berikutnya kemungkinan tantangan. Nah, di sini ada 4 yang saya cantumkan. Yang pertama, keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas dan alat olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Tentunya itu ya. Jadi tetap saya maksimalkan dengan motivasi ataupun yang lainnya. Yang kedua, motivasi peserta didik. Peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Jadi saya harapkan sama-sama kita guru-guru dan kombal bisa bersama dengan orang tua untuk memotivasi peserta didik ya. Yang keempat, waktu dan jadwal, penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik ya. Jadi saya harapkan kegiatan ini nanti ketika berjalan tidak mengganggu KPM atau tidak mengganggu kegiatan yang lain gitu ya. Berikutnya, oke. Ini slide terakhir. Terima kasih. Sambutan maksudnya terima kasih presentasi dari saya dan terima kasih juga Bapak Ibu sudah mendengarkan. Di sini ada sedikit quotes ya atau kata-kata. Setiap bola adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu, berpikir cepat, bergerak cepat, dan menangkan setiap poin dengan semangat. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aris atas pemaparannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sedikit mungkin saya akan menyimpulkan hasil diskusi tadi, yaitu tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan permainan bola voli melalui STEM kepada peserta didik dan mampu mengaplikasikannya menciptakan peserta didik sehat, bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan. Hadirnya program pengembangan pembelajaran PJOK berbasis proyek ini dengan tema kegiatan fantastik volleyball turnamen voli dimaksud agar dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan penglibatan komunitas belajar di sekolah, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama, dan mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik melalui program yang berpihak. Sekian kiranya bisa kita tutup dengan alhamdulillah dan doa oleh Pak J. Silakan Pak J pimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin kitabin azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim 'ala sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة تنجينا بها من جميع العوار والأفات وتقبلنا بها من جميع الهدايات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا برسولك من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد والرزق في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافية من شر ما على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب لنا برحمتك الله بفضلك سبحانه وتعالى. والسلام والمرسلين والحمد لله رب العالمين.